Assalamualaikum, welcome back to my channel Leli Kitchen. Hari ini kita bikin tape ketan ya. Tape ketannya ini legit, manis, juicy banget, pokoknya enak banget. Dan tape ketannya ini kita bikin dengan dua cara. Yang satu kita kukus dan yang satu kita masak pakai rice cooker biasa. Kalau kalian mau tahu gimana cara bikinnya dan bahan-bahannya apa aja, ikuti terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 1 kg beras ketan. Nah, beras ketannya ini kita cuci sampai benar-benar bersih, sampai air cuciannya benar-benar bening. Kemudian kita tambahkan 4-5 tetes atau sekitar 1-1,5 sendok makan pasta pandan ke dalam berasnya. Kemudian kita aduk sampai rata, dan setelah tercampur rata ini kita diamkan dulu kurang lebih 3 jam ya, supaya beras ketannya nanti kalau dimasak itu bisa empuk dan pasta pandannya bisa meresap sempurna ke dalam berasnya. Nah, ini setelah 3 jam kita diamkan, kemudian sisa airnya kita buang. Ini kita bagi dua ya. Yang satu kita masak dengan rice cooker, tambahkan air sampai peres saja ya, nggak usah banyak-banyak, jadi airnya itu sampai yang penting menutup permukaan si berasnya itu aja, seperti ini. Kemudian langsung kita masak di rice cooker seperti masak nasi biasa. Dan yang separuh lagi kita kukus di dandang ya, kita masak di kompor. Jadi ini sekitar setengah kilo kita masak di dandang, dan yang setengah kilo lagi kita masak di rice cooker tadi ya. Jadi ini sebelumnya dandangnya kita siapkan dulu, kita kasih air di bawahnya, kemudian kita pasang ini sarangannya ya. Tunggu sampai airnya mendidih. Nah, setelah mendidih langsung beras ketannya kita tanak di atas sini, kita masukkan, kemudian kita tutup dan tunggu kurang lebih setengah jam. Nah, setelah sudah setengah jam ini beras yang kita tanak di rice cooker sudah matang, sudah bisa kita keluarkan dan kita dinginkan. Pilih wadah yang permukaannya lebar seperti ini ya, biar cepat dingin. Nah, untuk yang di dandang ini sudah setengah jam kita masak, kita keluarkan. Nah, kalau sudah di wadah langsung kita tambahkan sekitar 750 ml air dingin, aduk rata seperti ini. Kemudian kita diamkan dulu kurang lebih 15 menit. Kalau sudah 15 menit ini kita tanak lagi ya. Dan untuk dandangnya tadi kita sudah tambahi air lagi sedikit, kita nyalakan kompornya, dan setelah mendidih langsung berasnya kita masukkan, kita tanak lagi kurang lebih 20 menit sampai dia benar-benar matang. Nah, ini udah 20 menit, berasnya udah mateng, udah bisa kita angkat. Kita tempatkan di wadah sini ya, dan ini juga kita dinginkan dulu. Kemudian kita siapkan raginya, kita pakai ragi ketannya 1,5 butir aja ya untuk setengah kilo beras ketan. Kita haluskan dengan cara di blender biar dia benar-benar halus ya. Setelah halus kita keluarkan raginya dan kita
tuang di saringan seperti ini ya, langsung kita taburkan ke dalam ketannya, ke atas ketannya secara merata. Kita aduk balik, kemudian kita taburkan lagi. Pastikan semua ketannya terkena ragi ya. Nah, saat menambahkan ragi atau menaburkan ragi ini, pastikan ketannya itu sudah benar-benar dingin, udah dingin banget, udah nggak ada hawa-hawa panasnya sama sekali ya. Kemudian lanjut kita siapkan raginya yang untuk ketan yang kita kukus tadi ya, yang kita kukus di dandang. Sama, ini raginya juga 1,5. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut kita tuang ke saringan, kemudian kita taburkan seperti ini, sama seperti saat kita menaburkan ragi ke ketan yang tadi kita masak pakai rice cooker ya. Yang ini yang kita masak pakai dandang. Nah, cara atau step-stepnya itu sama aja ya. Pastikan semua raginya tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, lanjut kita masukin ke dalam toples. Jadi kita bagi dua ya, toplesnya juga kita bedakan. Untuk ketan yang kita kukus dandang ini kita masukin ke toples yang warna ungu. Kalau sudah, langsung kita tutup rapat, dan ini juga kita kasih tulisan tape ketan kukus dandang ya, untuk toples yang warna ungu. Dan satu lagi, tadi yang kita masak pakai rice cooker, kita masukin ke toples yang warna kuning. Ini toplesnya yang warna kuning juga kita kasih tulisan ya. Jadi ini tape ketan rice cooker. Kemudian kita masukin ke dalam plastik seperti ini biar dia rapat. Ditali sampai dia rapat ya. Untuk toples yang ungu juga sama, kita masukin ke dalam plastik, kemudian kita tali sampai rapat. Selanjutnya kita masukin ke dalam kardus bekas apa aja ya, yang penting kardusnya bersih. Ini aku masukin ke dalam kardus bekas blender ini ya. Kemudian kita kasih perekat biar dia kedap udara seperti itu, biar udaranya nggak terlalu banyak yang keluar masuk. Kemudian kita simpan selama 3 malam ya. Jadi misalnya kita bikin hari Minggu, itu hari Rabu udah bisa kita buka. Nah, ini tapenya udah 3 malam, udah bisa kita buka, kita keluarkan. Kita lihat hasilnya ya. Ini yang pertama, yang toples warna kuning, tape yang kita masak pakai rice cooker ya. Ini udah mateng, dia juicy banget, manis, di bawahnya itu masih ada airnya juga ya. Kemudian yang tape kita masak di kukusan, di dandang, ini juga sama, dia juicy, manis, airnya banyak. Dan ini dia hasilnya, tape rice cooker dan tape kukus dandang kita udah jadi. Rasanya manis legit, juicy banget, ini enak banget. Jadi intinya sama aja, kita mau masak pakai rice cooker atau mau dikukus dandang, hasilnya sama-sama enak. Terserah kalian mau pakai cara yang mana. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like kalau kalian suka sama video ini, subscribe dan share ke semua media sosial teman-teman. Dan wassalamualaikum.